bagi guru hebat, amazing teacher dimanapun teman-teman berada semua. Baik, malam hari ini kita berjumpa lagi di hari Kamis malam, tepatnya di tanggal 22 September 2022 di jam 20.00. Baik, malam hari ini di dalam acara Amazing Podcast, Amazing Teacher Indonesia, dalam kelasnya, kelas inspirasi, mencoba untuk menjadi guru inspiratif dengan tema inspirasi pelayanan pendidikan. Insya Allah malam hari ini kita ditemani oleh Coach M. Aput Kusairi yang senantiasa menemani kita. Beliau adalah trainer Trasco Jakarta. Selamat malam, Coach Aput. Selamat malam, Kang Asep. Assalamualaikum. Insya Allah bersiap untuk memberikan inspirasi terbaiknya pada malam hari ini. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa dulu seluruh guru-guru hebat yang telah bergabung di Amazing Podcast pada malam hari ini. Apakah masih ingat dengan yel-yel kita? Ya, Amazing Teacher Indonesia. Wah, saya siap beraksi. Asik. Oke, Kak Marwati yang senantiasa menemani. Oke, siap-siap ya, kita aktifkan dulu. Kita aktifkan mic-nya ya. Mic-nya kita aktifkan. Saya ingin mendengar suara semangat dari para guru hebat Amazing Teacher Indonesia. Baik, bersiap-siap ya. Ada dua yel malam-malam hari ini ya. Insya Allah yang pertama ketika disapa Amazing Teacher Indonesia, jawabannya saya siap beraksi. Dan yang kedua, ketika saya ucapkan beraksi bersama Amazing Teacher Indonesia, menjadi guru hebat, menginspirasi, ya, menjadi guru hebat, menginspirasi. Oke, siap ya? Oke, sudah aktifkan speakernya atau mic-nya? Oke, baik, bersiap ya. Amazing Teacher Indonesia. Saya siap beraksi. Yang kedua, beraksi bersama Amazing Teacher Indonesia. Menjadi guru hebat, menginspirasi. Oke, baik. Insya Allah pada malam hari ini teman-teman siap kembali ya dalam kelas belajar menjadi guru inspiratif dengan temanya inspirasi pelayanan pendidikan. Dan tentunya malam hari ini menjadi malam terbaik untuk kita bagaimana menyiapkan diri menjadi pendidik-pendidik yang hebat, menjadi guru-guru hebat yang siap menginspirasi para peserta didik, juga tentunya lingkungan-lingkungan belajar tempat di mana kita berada. Baik, bagaimana akan ada tampilan dulu video sebelum saya lanjutkan? Sudah siap, Kak? Iya, Kak, sebentar, Kak. Oke, baik. Baik, sambil menunggu sebelum disambung pada malam hari ini oleh Coach Aput ya, kita akan menyaksikan dokumentasi dari kegiatan atau Amazing Teacher Indonesia gitu. Dan tentunya kekuatan ini menjadi kekuatan terbaik untuk para pendidik. Bagaimana kita semua dapat menginspirasi lingkungan belajar kita. Tentunya yang dinamakan lingkungan belajar ini bukan hanya sebatas para siswa saja, tapi tentunya orang-orang yang ada di lingkungan belajar tempat kita berada. Bisa jadi itu adalah penjaga sekolah, rekan-rekan guru itu sendiri, ya. Juga tentunya pimpinan-pimpinan sekolah di mana kita berada, gitu. Artinya teman-teman semua menjadi guru hebat yang menginspirasi, menjadi guru yang inspiratif, tentunya adalah guru-guru yang akan memberikan inspirasi bagi lingkungan belajar. Dan ternyata lingkungan belajar bukan hanya saja di sekolah, tapi juga lingkungan belajar bisa kita bawa di lingkungan tempat tinggal kita. Bahkan dari ruang lingkup terkecil itu keluarga kita, ya, dan tentunya lingkungan masyarakat yang berada di lingkungan tempat tinggal kita. Dan inilah inspirasi-inspirasi terbaik yang ingin kita hadirkan di mana saja kita berada. Baik, sambil menunggu, saya ingin menyapa kembali Coach Aput. Coach Aput sehat ya, insya Allah ya? Alhamdulillah sehat segar. Alhamdulillah. Tentunya siap memberikan sesuatu sensasi yang terbaik malam hari ini untuk kita semua ya, insya Allah Coach ya. Insya Allah. Insya Allah.
sekarang ini dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya warahmatullahi Abu wabarakatuh. Hair, Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, mengucapkan selamat dan sukses untuk launching Gebyar Komunitas Amazing Teachers Indonesia yang akan menginspirasi kita semua mewarnai peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan di tanah air tercinta kita. Semoga upaya-upaya yang akan terus dilaksanakan senantiasa memperoleh kemudahan dan kelancaran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Inayatullah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, mengucapkan selamat atas peresmian Himpunan Para Guru atau Pendidik, yaitu Amazing Teacher Indonesia atau ATI. Saya berharap semoga tujuan ATI dalam rangka meningkatkan kompetensi guru guna mewujudkan program pembelajaran yang bermakna serta murid merdeka yang memiliki profil pelajar Pancasila dapat sejalan dan sukses. Hal ini sesuai dengan visi misi Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat. Semoga acara gebyar launching komunitas ATI yang bertema urgensi komunitas praktisi dalam meningkatkan kompetensi guru guna mewujudkan merdeka belajar ini bisa terwujud khususnya di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, umumnya di Jawa Barat. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Carwinda, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, ingin mengucapkan selamat atas launching Komunitas Amazing Teacher Indonesia di Kabupaten Bekasi. Semoga wadah ini dapat meningkatkan kompetensi guru yang berakhlak mulia, profesional, berpihak pada murid, berkolaborasi dan inspiratif. Dan juga semoga teman-teman semua anggota Amazing Teacher Indonesia dapat terus berkarya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bekasi. Terima kasih, sukses selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Kak Dwi. Semoga ini menjadi inspirasi kita, menjadi semangat kita ya. Bagaimana Amazing Teacher Indonesia bergerak bersama, menginspirasi bersama tentunya dalam layanan-layanan belajar, dalam layanan-layanan pendidikan insya Allah. Dan malam hari ini dalam Amazing Podcast-nya ya, kelas inspiratif untuk dalam seri menjadi guru inspiratif dalam inspirasi pelayanan pendidikan yang insya Allah akan bersama trainer nasional kita yaitu Coach Aput Kusairi SPD MSI. Kepada Coach Aput kami persilakan. Silakan Coach. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bahagia sekali malam hari ini bisa silaturahim lagi walaupun via online seperti ini.
lihat wajah-wajahnya Kak Ludi, Kang Asep, Bu Murawati ini wajah-wajah segar semuanya juga. Rekan-rekan yang lainnya nih ya. Semoga sehat semua. Alhamdulillah di tempat kami baru saja selesai hujan ini. Jadi kerasa betul segernya nih ya. Nggak tahu di tempat yang lain apakah juga habis merasakan nih, rahmat Allah berupa hujan. Ya. Betul Pak. Sore hujan tadi gede. Alhamdulillah. Wah Pak Ya. Suasana. Pak Suasana di mana Pak Suasana? Saya di Bekasi Timur, dinasnya di SMK Santa Maria Monica. Oh iya, baik Pak Suasana ya. Semoga hujan yang turun membawa rahmat bagi kita semua ya. Amin, amin. Terima kasih. Sehat selalu Bapak. Amin ya. Baik, rekan-rekan Amazing Teacher Indonesia, di kesempatan pertemuan malam hari ini pertemuan kita yang ketiga, dan alhamdulillah silaturahim ini bisa terus berjalan. Saya ingin mengantarkan serial yang ketiga ini dengan inspirasi pelayanan pendidikan. Dan insya Allah nanti file materi ini akan kami share, tapi saya sarankan buat teman-teman jangan nunggu share materinya. Kalau bisa dicatat hal-hal yang penting, cepat-cepat dicatat. Ya, baik itu yang ada di slide, atau yang lebih penting dicatat adalah yang muncul dalam pikiran kita. Ya. Karena ide-ide yang muncul dalam pikiran kita ketika menyaksikan materi ini, itu sangat berharga untuk pertama kita amankan dulu, kita save dulu ya. Nanti kapan baru kemudian kita follow up dari ide-ide tadi. Karena kalau ada ide bagus, nggak cepat dicatat, itu 5 menit kemudian sudah lupa kita. Dan susah nanti manggilnya lagi, karena momennya udah lewat. Ya. Jadi mohon kesediaan teman-teman untuk bisa nge-save, bisa cepat mencatat ide-ide yang muncul di pikiran kita masing-masing. Ya. Kalau mau mencatat materi, silahkan. Itu akan lebih berkesan dibanding kita hanya dapat kiriman filenya ya. Baik. Ya, share screen dulu. Baik, supaya fokus, kita ada waktu mungkin sekitar 1 jam ke depan. Dan setelah itu untuk bisa diskusi, saya kasih kuis dulu ya. Tolong teman-teman, alhamdulillah sudah ada 38-37 orang. Mohon bisa kirim jawabannya di kolom chat ya. Saya ingin tahu interaktif kita ya. Silakan. Ada berapakah jumlah bujur sangkar yang ada di gambar ini? Saya beri waktu 15 detik untuk menghitungnya dan kirim jawaban di kolom chat. Ya, silakan. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, selesai. Oke, terima kasih banyak. Sudah cukup banyak ini yang mengirimkan komennya. Karena waktunya sudah habis, saya tutup pintu pagarnya dan semoga tidak ada yang lagi yang lompat pagar ya. Oke. Baik, kita lihat berapa sih jumlah bujur sangkar yang sudah dikirimkan. 16, 16, 22, 16, 16, 16, 20, 16, 22, 26. Oke. Baik, baik. Kayaknya belum fokus kayaknya ini ya. Oke, yuk kita hitung ada berapa jumlah bujur sangkarnya. Karena setelah ini saya ingin ajak teman-teman untuk mengeksplor beberapa kisah pelayanan. Dan untuk bisa mengeksplor kisah-kisah setelah ini, teman-teman harus bisa mengeksplor dulu. Gambar ini ada berapa bujur sangkarnya. Ya. Maaf ya, kalau yang jawabnya 16 itu belum mengeksplor. Sekali lagi. Kalau yang jawabnya 16 itu belum mengeksplor ada berapa jumlah bujur sangkar. Ya. Tapi kalau yang jawabnya lebih dari 16 itu sudah mulai mengeksplor. Ya. Oke. Baik, jadi betul yang kecil-kecil ini ada 16. Ya. Apa ada yang lain? Ada yang 4 kotak. Ya, ada berapa yang 4 kotak ini? Ya, mungkin banyak yang mengira yang 4 kotak cuma ada 4. Padahal ya, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Jadi 16 tambah 9 sudah 25. Masih ada yang lain?
Masih ada ya, masih ada yang 9 kotak. Ada berapa yang 9 kotak? 1, 2, 3, 4. Ya, betul 5. ada 4. Berarti 25 tambah 4, 29. Masih ada lagi? Ada. Ada yang paling besar ya, yang 16 kotak. Jadi berapa jumlahnya semua? 23, 40. Ya. 40 ya? 30 bujur sangkar ya. Oke. Nah, itu baru namanya mengeksplor yang optimal ya. Oke. Jadi kalau yang baru 16 itu belum eksplor, baru melihat apa adanya. Kita ingin mengeksplor lebih dalam mana bujur sangkar yang lain, ternyata ada 30 bujur sangkar ya. Oke. Kalau di soal matematika ini soal matematik sebenarnya ya, ada rumus lebih cepatnya pakai rumus ini ya. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, hasilnya 30 bujur sangkar ya. Dan soal ini beberapa kali keluar di SMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri ya. Oke. Baik. Jadi mohon teman-teman, nah setelah ini saya ingin tampilkan beberapa kisah tentang pelayanan dulu secara umum, baru kemudian pelayanan dalam dunia pendidikan ya. Dan tolong explore apa pelajaran penting bisa kita petik dari kisah-kisah berikut ini ya. Baik, saya mulai dari yang rumusnya, bahwa untuk kemanfaatan diri kita itu perlu ada 2 sayap. Ibarat burung mau terbang optimal itu perlu ada 2 sayap. Apa saja? Yang pertama adalah harus memiliki kompetensi yang unggul. Ya. Jadi kompetensinya bukan kompetensi yang biasa-biasa, harus kompetensi yang unggul kalau ingin kemanfaatannya optimal. Ya. Dan kompetensi ini sifatnya bisa terus di-upgrade ya. Oke. Tapi orang kompeten saja itu belum bermanfaat. Jadi orang hanya kompeten saja belum bermanfaat. Dia harus mendampinginya dengan 1 sayap lagi. Apa itu? Yaitu punya kontribusi yang optimal. Ya. Jadi dia ingin berperan bagi masyarakat sekitarnya, baik semua stakeholder. Kalau di sekolah berarti ada muridnya, orang tua murid, rekan-rekan pendidik atau tenaga-tenaga yang lain. Lebih luas mungkin ke tengah masyarakat atau dinas pendidikan atau institusi sekolah yang lainnya. Itulah orang kita layani. Jadi kalau kita menggabungkan antara kompetensi yang kita miliki dan kontribusi yang optimal, nah inilah yang disebut dengan kemanfaatan diri. Ya, oke. Nah disinilah dengan kemanfaatan diri ini baru bunyi yang namanya pelayanan kita itu bunyi. Pelayanan kita pelayanan yang terbaik yang bisa kita berikan. Ya, bukan pelayanan yang sekedar melayani. Tapi pelayanan memang berbasis kompetensi unggul dan berbasis kontribusi yang optimal. Keinginan bermanfaat yang optimal. Baik, nah sekarang saya ingin ajak mengeksplor 1 kisah tentang pelayanan berikut ini. Ini kisah tentang jiwa melayani dari seorang tukang ledeng. Ya. Oke, ini Mr. Benz. Beliau pemilik perusahaan pabrik besar ya, Mercedes-Benz, Jerman. Beliau ada masalah di rumahnya dengan keran airnya. Dan beliau bertanya pada sahabatnya, ada kenalan nggak tukang ledeng yang bagus kerjanya? Ya. Maka oleh sahabatnya dikasih tahulah sebuah nama dan nomor yang bisa dihubungi. Ini saya pernah dapat layanan dari beliau dan bagus layanannya. Coba aja. Akhirnya Mr. Benz ini menghubungi nomor yang direkomendasikan oleh sahabatnya dan terangkat, telepon terhubung. Namun ternyata sang tukang ledeng ini 2 hari ke depan itu masih ada jadwal yang harus dia jalani. Maka sang tukang ledeng menyampaikan, kalau Bapak berkenan, hari ketiga saya akan datang ke tempat Bapak. Ya, karena maaf, 1-2 hari ke depan ini saya ada tugas-tugas yang harus saya jalani. Ya. Dan Mr. Benz karena memang pengen tahu, ini kan tukang yang direkomendasikan oleh sahabat baiknya. Oke, saya siap menunggu katanya. Dan itulah akhirnya dijadwalkan nanti 2 hari kemudian baru akan datang ya. Dan bukan sekedar itu, ternyata di hari esoknya sang tukang ledeng ini telepon ke Mr. Benz. Ya, apa yang telepon? Ya, dia menyampaikan terima kasih karena Bapak bersedia menunggu. Ya. Saya insya Allah baru besok baru bisa hadir gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih kami sampaikan karena Bapak bersedia menunggu untuk kedatangan saya. Nah dari sini mulailah si Mr. Benz tadi
mulai terkesan, wah ini tukang ledengnya apa? Ada adabnya nih, ada etikanya di sini ya. Oke. Sampai akhirnya sang tukang ledeng pada waktu dijanjikan beliau hadir dan menservis ledengnya tadi. Selesai diservis, maka kemudian si tukang ledeng ini minta silahkan dicoba, diperiksa ada trouble atau enggak, gimana masalahnya, apakah sudah selesai, gitu ya. Dan ternyata sudah selesai. Oke. Dan akhirnya pamitlah si tukang ledeng tadi setelah mendapatkan biaya atas jasa perbaikan tersebut. Ya. Apa putus sampai di situ? Ternyata tidak. Sepekan kemudian, sang tukang ledeng ini nelfon lagi ke Mr. Benz. Apa yang dikabarkan? Dia menanyakan bagaimana hasil kerja saya di ini ledengnya. Apakah ada masalah? Apakah ada kendala lagi? Dan Mr. Benz mengatakan nggak ada. Alhamdulillah hasil kinerjanya bagus. Ya. Berlalulah kemudian sepekan berikutnya si tukang ledeng menelpon lagi ke Mr. Benz menanyakan gimana Pak? Apakah ada masalah dengan ledeng yang sudah saya perbaiki 2 pekan lalu? Ya. Dan kembali Mr. Benz mengatakan nggak ada, bagus, kerjanya bagus. Ya. Nah dari situ si Mr. Benz kembali semakin terpesona dengan tukang ledeng ini. Ini tukang ledeng bukan tukang ledeng biasa ini. Kerjanya bagus, tapi apa namanya? Customer relationnya bagus ya. Menjaga relasi dengan customer juga bagus ya. Maka itulah hanya membuat Mr. Benz memutuskan untuk meng-hire orang ini. Ya. Untuk merekrut orang ini bekerja di perusahaannya. Dan betul akhirnya suatu hari diputuskan di-hire lah si tukang ledeng. Nah ini foto yang aslinya ya dari tukang ledeng yang bersangkutan. Dia di-hire menjadi bagian apa di perusahaan besar Mercedes-Benz? Apa jadi bagian tukang benerin ledeng di perusahaan yang besar tadi? Enggak. Ternyata orang ini mendapat tugas sebagai bagian dari apa itu namanya customer handling ya. Jadi bagaimana menangani para customer kalau mereka ada komplain, bagaimana menjaga kepuasan mereka, itu tugas yang diberikan kepada si tukang ledeng ini. Jadi tidak terkait sama sekali dengan skill teknisnya. Skill teknisnya memang tukang ledeng. Tapi yang lebih diperhatikan oleh Mr. Benz ini adalah apa? Empatinya dalam memberikan layanan. Itu yang sangat mahal ya. Dan akhirnya diberi amanah sesuai dengan kekuatan dari si tukang ledeng ini, yaitu pada kemampuan customer relation-nya. Dan ternyata bagus sekali dia mengemban amanah tadi dengan sangat baik, amanah yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya, mendapat tugas yang sangat strategis, dan karirnya terus melejit ya, terus melesat sampai akhirnya puncak karir dari beliau Christopher Junior ini adalah sebagai general manager customer service dan public relation di Mercedes-Benz. Nah, ini ya. Dan ada satu ungkapan dari beliau yang sangat populer, beliau katakan seperti ini. Karena keahlian itu bukan hanya menyangkut ilmu dan skill, tapi bagaimana menyentuh hati manusia. Nah, oke, baik teman-teman sekalian. Itu kisah yang pertama. Dan sebelum lanjut ke kisah yang berikutnya, saya beri waktu 2 menit rekan-rekan untuk bisa menulis di kolom chat. Apa kesan, apa pesan, apa hikmah yang bisa kita petik dari kisah yang pertama ini? Silakan. Bisa tulis di kolom chat. Ya, supaya bisa disimak oleh teman-teman yang lain. Yuk, sudah ada 4 yang mengirimkan komennya. Silahkan. Rekan-rekan Amazing Teacher yang lainnya untuk bisa kirim komen. Apa pesan, apa hikmah yang bisa kita petik dari kisah yang pertama ini. Tentang sang tukang ledeng.
Oke, terima kasih banyak. Luar biasa sudah ada 11 yang kirim komen di sini. Kita lihat. Oke, dari Kak Abdullah Syafi'i ya, dari Tambun Utara. Excellent service ya. Dari Kak Abdul Salam yang luar biasa sibuk nih di studionya ya. Attitude-nya ya. Dari Kak Nela. Kepuasan konsumen nomor 1 ya. Dari Kak Tina. Pelayanan prima dengan hati. Kak Wiwi juga pelayanan prima. Prihatin bekerja dilakukan dengan hati. Oke. Kak Winanti, saya setuju dengan pendapat ini bahwa kita harus menghargai jasa seseorang tanpa melihat siapa dia. Oke. Kak Juwita, bahwa memberikan pelayanan yang sepenuh jiwa memberikan efek yang lebih bagi jiwa. Oh, keren. Ya. Memberikan pelayanan yang sepenuh jiwa memberikan efek yang lebih bagi jiwa. Dari Kang Asep Solihin, always do the best. Berikan layanan yang terbaik. Oke, Kak Torik, pelayanan yang optimal adalah pengantar kesuksesan. Oke. Dari Kak Koyin, care. Ya, care ya. Kemudian dari Kak Alia ya. Just do your best. Give the best thing you can give. Wow. Lakukan yang terbaik. Berikan yang terbaik yang bisa kita berikan ya. Oke. Kak Koko, berbuat baik kepada siapapun tanpa mengharapkan timbal balik. Lakukan dengan ikhlas. Oke. Kak Suarsono, pelayanan prima. Oke. Kak Elia, melayani dengan hati atau profesional. Ya. Kak Sutarni, keikhlasan dan kejujuran akan baik hasilnya. Ya. Dari Kak Rohati, setiap pekerjaan jika dikerjakan dengan tanggung jawab dan penuh perhatian yang tulus akan mendapatkan hal yang luar biasa. Oke. Baik, terima kasih banyak komen dari rekan-rekan semua. Ya, saya yakin komen juga komen dari hati yang paling dalam ya. Oke. Baik, terima kasih banyak sekali lagi atas komen-komen yang diberikan dan saya ingin antar untuk materi untuk kisah yang kedua tentang pelayanan. Ya. Baik. Nah, ini kalau tadi kisahnya di rumah lalu kemudian berlanjut ke pabrik Mercedes-Benz. Nah, ini kisahnya di sebuah hotel di bagian resepsionis. Ya. Ada seorang pegawai resepsionis, George Siebold, yang sedang bertugas di malam hari itu. Sudah cukup larut malam dia bertugas di resepsionis. Nah, sedang dia di resepsionis tadi bertugas, datanglah masuk ke lobi hotelnya itu tadi, 2 orang suami istri yang sudah cukup sepuh. Mereka menghampiri bagian resepsionis dan menanyakan, apakah masih ada kamar untuk kami menginap malam ini di sini, di hotel ini? Dan sang resepsionis, George, menyampaikan, mohon maaf, hotel kami sudah penuh malam hari ini, karena memang saat ini sedang ada beberapa event besar di kota kami, sehingga hampir semua hotel yang ada sudah full. Ya. Terlihatlah wajah kecewa dari suami istri ini, dan terbayang mereka harus keluar lagi cari hotel yang lain di tengah malam yang dingin dan angin yang kencang. Ya. Dan langsung sang resepsionis menyampaikan, saya tidak sampai hati membiarkan Bapak Ibu malam hari ini keluar mencari ke hotel lain dalam keadaan badai dan cuaca yang dingin seperti ini. Kalau Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu bisa tinggal di kamar tempat saya bertugas. Ya. Kalau berkenan nanti saya rapikan kamar saya dan Bapak Ibu bisa malam hari ini menginap sementara di kamar saya. Bagaimana? Dan ternyata sang suami istri menyambut dengan sangat antusias tawaran tersebut, karena mereka nggak terbayang harus keluar dari hotel malam itu mencari hotel-hotel yang lain di tengah yang udah badai dingin segala macam. Dan mereka menerima tawaran dari si resepsionis ini. Malam itu mereka bisa tinggal di sebuah kamar yang memang bukan kamar hotel, tapi kamar petugas resepsionis. Cukup hangat di sana, mereka tidak kedinginan, apalagi sudah dirapihkan kamarnya oleh si resepsionis ini. Kejadian ini berlalu dan sang resepsionis sudah melupakan kejadian itu. Tapi rupanya kejadian itu tidak pernah dilupakan oleh 2 orang yang ditolongnya ini. Suami istri ditolongnya ini terus mengingat peristiwa itu. Sampai akhirnya sang
sepasang suami istri ini mengirimkan surat. Setelah sekian lama, George si resepsionis sudah melupakan kejadian itu, datang sepucuk surat kepadanya, sebuah undangan untuk hadir di peresmian sebuah hotel, dan sekaligus ada tiket untuk pulang balik dari kotanya ke kota yang dituju. Dan akhirnya George Bolt sebagai resepsionis, beliau mengalokasikan waktu untuk menghadiri undangan tadi, dan pada saatnya beliau berangkat memenuhi undangan dari orang tua yang pernah dia tolong tadi. Ya. Nah, ini beliau berangkat dan akhirnya ketemu dengan dua orang tua tadi, dan lalu diantarlah ke sebuah hotel megah yang sangat besar oleh dua orang tua ini. Ya. Dan ternyata dua orang tua ini adalah pemilik dari jaringan hotel terbesar yang ada ketika itu di Amerika, ya, yaitu Hotel Astor. Dan hotel yang baru saja diresmikan ini diperuntukkan untuk dikelola, manajernya adalah George Seabolt ini. Si resepsionis merasa, oh ini tawaran bercanda ini. Masa saya dapat tugas yang sangat luar biasa, ya. Tapi rupanya sang suami istri ini mengatakan, apakah engkau melihat ada wajah bercanda di wajah kami? Tidak, tawaran kami tawaran serius. Ya. Saya merasa sangat tersentuh dengan layanan Anda ketika dulu Anda memberikan kamar tugas Anda untuk kami. Dan saya yakin Anda punya jiwa pelayanan yang sangat luar biasa. Itulah yang membuat kami menawarkan agar Anda bisa menjadi manajer untuk kantor, untuk hotel yang baru saja saya resmikan ini. Ya. Dan akhirnya George Seabolt menerima tawaran tadi, sebuah tawaran yang tidak pernah beliau bayangkan sebelumnya, ya. Tapi itulah, dan beliau menjadi salah satu manajer kepercayaan dari owner dari Astor, Hotel Astor Group ini, ya. Baik, rekan-rekan sekalian, itu kisah yang kedua. Nah, sekarang silakan kembali saya berikan kesempatan buat teman-teman untuk kisah yang kedua ini. Coba, apa pesan penting apa yang bisa kita petik dari kisah si resepsionis ini? Kami persilahkan, kali ini waktunya 1 menit saja. Oke. Baik, wah, luar biasa. Sudah 20, ya. Dari Kak Abdullah, humanis dan ramah pada setiap pengunjung, ya. Oke, Kak Abdul Salam, perbuatan yang baik dengan tulus akan menghasilkan hal yang baik, ya. Kak Wi, melayani dengan hati. Kak Wi nanti berbuat baik, berbuat baik, berbuah manis. Oh, oke, ya. Kasih perhatian kembali, melayani dengan hati. Kak Arni, melayani secara totalitas, ya. Oke. Nah, apa yang dituai itu dapat. Maaf, ini ada yang bocor suaranya. Iya. Yeah. Always do the best, to get the best, ya. Oke. Baik.
Oke, terima kasih banyak rekan-rekan semua. Mohon maaf nih saya tidak bisa bacakan satu persatu, tapi saya yakin apa yang sudah teman-teman tuliskan inilah yang kerasa di hati kita ya dari kisah-kisah yang barusan saya sampaikan ya. Bahwa melayani sepenuh jiwa tak akan mematikan upaya memberikan yang terbaik kepada siapa saja. Oke, dari Kak Juwita ya. Dari Kak Elia, sesuatu yang dilakukan dengan hati akan berbuah manis. Apa yang kita tabur, benih yang baik akan tuai hasil yang baik pula. Oke. Baik. Atur nuhun pisan, terima kasih banyak rekan-rekan semua. Ya. Sekarang saya antar ke kisah yang ketiga. Ya. Nah, kisah yang ketiga ini mengerucut sekarang ke dunia pendidikan dan semoga bisa kita dapatkan juga insight-nya, hikmahnya yang penting dari kisah berikut ini ya. Oke. Saya tampilkan dulu sebuah foto. Coba teman-teman tulis, ada yang kenal nggak dengan beliau ini? Atau tahu nggak siapa nama beliau ini? Silakan tulis di kolom chat. Ini kalau kita di kelas offline lebih kerasa asik ini ya. Gimana? Kok nggak ada komen? Apa ada yang kenal dengan wajah satu ini? Dari rekan-rekan yang ikut gabung ada 50-an ini. Ibu Pon, Mbak. Kalau Mbah Pon ada, Mbah Pon di Jogja ada ya, yang itu penjual apa namanya? Penjual gudeg ya, Beringharjo. Namanya lupa tapi kenal dari Kak Eva. Bu EN. Enggak kenal, tidak. Oke. Baik, ternyata di sini yang tahu namanya hanya Pak. Oke ya. Iya. Oke, betul sekali. Jadi nama beliau adalah Ibu EN Sukaisi. Oke, saya akan ceritakan lebih detail tentang beliau. Untuk host mohon bisa dibantu admit ya dari rekan-rekan yang bergabung. Baik, nah Bu EN Sukaisi ini seorang guru yang berasal dari Sumedang, Jawa Barat. Beliau SD sampai SMA di Sumedang, setelah itu merantau belajar kuliahnya di Bandung, UPI Bandung, IKIP Bandung saat itu. Dan setelah selesai dari IKIP Bandung, beliau kembali ke kota Sumedang dan menjadi seorang guru SD. Ya. Beliau merasakan hari-hari yang paling berbahagia adalah hari ketika bisa mendampingi anak-anak didiknya belajar. Ya. Lagi. Hari-hari yang paling berbahagia bagi beliau adalah hari ketika bisa mendampingi anak-anak didiknya belajar. Namun rupanya hari-hari kebahagiaannya tadi suatu hari mendapatkan interupsi, ujian. Ya. Ketika beliau merasa kok tangannya agak susah untuk digerakkan. Agak sakit bahkan ujung-ujung jari yang digerakkan. Yang ternyata setelah beliau periksakan ke dokter memberikan vonis bahwa ibu terkena penyakit rheumatoid arthritis. Ya, itu sendi-sendi sel, saluran minyak sinovial yang ada di sel itu mengeras sehingga kalau digerakkan malah membuat sakit di persendian. Dan biasanya penyakit ini itu kena pada usia 60 tahun ke atas. Tapi beliau usia 21 tahun sudah kena penyakit ini. Nggak lazim di usianya. Apa efeknya? Efeknya adalah ketika beliau harus nulis di papan tulis, itu jadi agak susah nulisnya. Tapi yang beliau rasakan, saya kalau sudah di depan kelas, penyakit ini sepertinya hilang, tidak dia rasakan. Berganti dengan kebahagiaan, bisa mendampingi anak-anak didiknya belajar. Dan dia cukup bersabar dengan kondisi fisiknya tadi. Namun ternyata tidak berhenti sampai di tangan, ternyata ini menyebar sampai ke bagian tubuh yang lain. Sehingga suatu hari beliau merasakan duduk di kursi ngajar sambil berdiri itu sakit badannya ya. Sendi-sendinya itu sakit. Tapi karena ingin tetap mengajar,
maka beliau meminta izin pada kepala sekolah, boleh nggak saya ngajar pakai kursi roda? Ya. Dan akhirnya diizinkan oleh kepala sekolah, maka setelah itu beliau mengajar sambil duduk di kursi roda. Tapi dia karena biasa dinamis ya, dia kemana-mana di kelas dengan kursi rodanya seperti yang sehat saja. Dan satu hal yang sering dia ulang-ulang di hadapan murid-muridnya adalah, ibu yakin penyakit ini tidak akan melampaui kekuatan ibu. Ini cara dia membangun sugesti dirinya sendiri sekaligus menyemangati murid-muridnya. Namun ternyata suatu hari beliau merasakan, kok duduk di kursi roda saja sakit semua badannya ini. Maka akhirnya beliau periksakan ke dokter, kenapa kok duduk di kursi roda sakit? Ternyata oleh tim dokter, hasil pemeriksaannya itu metastase atau penyebaran penyakitnya itu sudah ke sekujur badan. Dan ini membuat dia akhirnya hanya bisa sambil berbaring saja nyamannya. Dan dia mikir, nggak mungkin saya mengajar sambil berbaring seperti ini. Akhirnya dia ambil keputusan yang sangat pahit dalam hidupnya. Itu yang beliau akui. Hari yang paling pahit dalam hidupnya, apa itu? Yaitu ketika beliau harus pamit dari murid-muridnya dan pamit dari rekan-rekan guru yang lain. Karena tidak mungkin membuat mereka repot dengan di kondisi fisik yang hanya bisa berbaring. Ya. Dan itulah akhirnya beliau tidak lagi bisa mengajar dan beliau hanya bisa berbaring di rumah saja. Tapi ternyata ujiannya belum selesai. Dalam keadaan hanya bisa berbaring, dia mendapat tambahan ujian penyakit lagi, yaitu infeksi saluran usus. Ya. Bahkan kali ini tim dokter yang memeriksanya sampai ngasih vonis, ibu, menurut perhitungan kami, usia ibu nggak sampai seminggu lagi. Wah, beliau sempat drop dengan vonis tadi, tapi setelah merasa semua upaya sudah dia lakukan, ya sudah dia pasrahkan. Ya, yang sering dia ulang adalah haula wala quwata illa billah itu ya. Jadi yang sering dia ungkap untuk menjaga husnuzonnya dia, menjaga tawakalnya dia itu ya. Dan alhamdulillah akhirnya karena ketawakalannya, karena husnuzon yang dijaga betul pada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya masa kritis 1 pekan yang disebut oleh dokter itu terlewati. Dan bahkan akhirnya penyakit infeksi saluran ususnya makin lama makin pulih sampai sembuh. Namun untuk rheumatoid arthritisnya beliau tetap hanya bisa sambil berbaring. Ya. Dan alhamdulillah buah dari kesabaran yang luar biasa tadi akhirnya Allah berikan dengan sangat indah kepada Bu En. Apa itu buahnya? Inilah ketika suatu siang anak-anak muridnya masih pakai baju sekolah, masih bawa tas, mereka datang ke kamar Bu En yang sedang berbaring. Dan bukan hanya membesuk, bukan hanya nengok bu guru yang sangat dekat dengan mereka ini, tapi anak-anak ini menyampaikan harapan pada bu gurunya. Ibu, mohon ibu mau mengajar kami lagi, walaupun ibu sambil berbaring seperti ini. Ya. Diminta seperti itu, Bu En nanya balik ke murid-muridnya, kenapa kalian masih ingin belajar sama ibu? Ya. Dan murid-murid dengan polos mereka menyampaikan, ibu kalau ngajar enak cara ngajarnya. Ya. Bahasanya mudah kami pahami. Dan yang lebih kami rasakan sifat sayangnya pada kami. Yang sulit cari pengganti di guru yang lain. Mendengar jawaban dari murid-muridnya ini, beliau sangat berbahagia. Alhamdulillah ternyata saya masih dibutuhkan. Ya. Dan akhirnya Bu En komitmen, oke, ibu siap mengajar kalian lagi walaupun ibu sambil berbaring seperti ini. Ya. Ada pelajaran apa tadi dari bu guru yang belum paham? Di sini ibu bantu jelaskan. Ya. Ada PR apa tadi dari bu guru yang belum paham? Di sini ibu bantu terangkan. Ya. Itulah komitmen beliau. Dan anak-anak ini karena saking bahagianya, besoknya mereka ke sekolah, mereka cerita dengan teman-teman mereka yang lain. Bu En masih mengajar kita di kamarnya. Maka besoknya makin banyak yang datang ke kamar Bu En untuk mendapat pelajaran dari beliau. Walaupun beliau hanya bisa sambil berbaring. Ya. Dan alhamdulillah. Ya. Sekarang bukan lagi satu kamar beliau. Sekarang sudah satu rumah keluarga besar beliau menjadi tempat belajar. Dan beliau namai rumahnya dengan Rumpin Al-Barokah. Rumah Pintar Al-Barokah. Ya. Alhamdulillah akhirnya apa yang beliau lakukan dengan rumahnya tadi, dibentuknya Rumah Pintar Al-Barokah, terdengar beritanya sampai ke alma maternya, ke UPI Bandung. Maka beliau akhirnya diundang datang ke UPI Bandung untuk memberikan kuliah umum. Ya, di hadapan mahasiswa, juga dosen-dosen, bahkan banyak di antara dosen-dosen adalah dosen-dosennya beliau juga. Ya. Nah, yuk kita dengarkan, kita simak cuplikan video saat Bu En
memberikan kuliah umum di UPI Bandung. Silahkan teman-teman bisa ambil pesan-pesan beliau yang beliau ungkap dalam video singkat ini. Silakan. Penyakit rheumatoid arthritis. Diagnosa dari dokter menyatakan bahwa tidak ada obat yang dapat menyembuhkan. Sebenarnya, ketika itu pun hidup saya sudah terasa hancur. Mimpi saya sudah sirna, apalagi ditambah setelah beberapa bulan saya menderita sakit dan tidak bisa berjalan. Penyakit saya bertambah lagi. Saya terkena infeksi usus. Waktu itu setelah divonis mati dengan mengatakan bahwa usia saya tinggal seminggu lagi. Betapa hancurnya hidup saya. Betapa terpuruknya saya dalam kepedihan. Sebenarnya saya ingin bangkit, tetapi kondisi saya tidak memungkinkan. Tetapi Yang Maha Kuasa, Maha segalanya, tidak membiarkan saya terpuruk dalam penderitaan. Terbukti dengan dihadirkannya anak-anak, saudara-saudara saya yang ingin belajar, membaca, menulis, dan mengerjakan tugas dari sekolah. Alhamdulillah, saya bersyukur. Dari situlah saya bangkit kembali. Ilmu saya tidak banyak, pengetahuan saya sangat terbatas, tetapi dengan tekad yang kuat, tekad saya ingin mencerdaskan anak bangsa. Itulah yang membuat saya bangkit dari keterpurukan. Lela ini adalah murid saya. Beliau belajar di rumah saya ketika beliau masih SD. Ini adalah murid kesayangan saya. Makanya pada hari ini saya bawa ke sini. Mudah-mudahan beliau dapat menjadi generasi penerus saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketika makanya pada hari ini saya bawa ke sini. Mudah-mudahan beliau dapat menjadi generasi penerus saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jadi Lela ini sejak SD ikut dengan Bu En, dan waktu itu sempat mau berhenti sekolah. Ya. Kenapa mau berhenti sekolah? Karena setiap hari beliau dibully oleh teman-teman di kelas karena fisiknya yang invalid, yang fisiknya cacat seperti ini. Ya. Tapi di tangan Bu En ditumbuhkan terus semangat untuk melanjutkan belajarnya, ditumbuhkan terus harapan masa depannya, sampai akhirnya beliau lanjut sekolahnya sampai lulus SD, bahkan kemudian lanjut SMP, lanjut ke SMA, ya, sampai kemudian beliau diterima di UPI Bandung, jadi mahasiswa di UPI Bandung, ya, dan itulah kemudian beliau lulus dari UPI Bandung, sekarang sudah jadi sarjana pendidikan, ya. Oke, yuk kita simak kembali bagaimana kelanjutan dari video ini. Mungkin untuk bisa percaya diri, melangkah, mengarungi kehidupan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya.
Saya bukanlah siapa-siapa, tapi saya di sini mempunyai ibu kedua yang bernama Ibu En Sukaisi. Nah, teman-teman, tadi kita dengar bagaimana pengakuan Lela ini. Beliau mengatakan Bu En ini seperti ibu kedua bagi beliau. Jadi kalau seorang murid sudah mengatakan gurunya sebagai orang tua kedua, itu pengakuan yang sangat dalam itu ya. Bahwa sang guru bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, tapi juga mentransfer energi kehidupan, mentransfer harapan kepada beliau. Itu yang beliau rasakan dari Lela terhadap Bu En ini. Dan Lela sangat diandalkan oleh Bu En. Ketika Bu En tidak sanggup lagi menghandle karena semakin banyak, maka Lela ini yang sangat diandalkan. Ya. Dan akhirnya Lela pun mengajak teman-temannya untuk ikut bantu Bu En. Jadi sukarelawan di Rumah Pintar Al Barokah tadi. Nah, alhamdulillah banyak sekali teman-teman Lela yang siap jadi sukarelawan di Rumah Pintar Al Barokah tadi membantu Bu En ini. Ya. Ini persis pesan seorang sahabat. Pesannya singkat tapi sangat dalam. Sang sahabat menyampaikan seperti ini pesannya. Sebesar kesibukanmu karena Allah, maka sebesar itu pula kesibukan orang lain untukmu. Ya, ini pesan dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi ketika Bu En memulai semua ini dengan niat lillahi ta'ala, ternyata Allah kirimkan banyak orang untuk mensupport beliau. Ya. Oke. Baik. Waktu acara di Bandung tadi ada satu kejadian yang sangat spesial. Jadi Bu En sebelumnya minta pada panitia agar di saat acara itu bisa diperdengarkan lagu favoritnya, yaitu lagu Sajadah Panjang. Lagunya siapa itu? Ya, lagunya Bimbo ya. Dan waktu ditanya oleh panitia, kenapa ibu ingin dengar lagu ini? Ya kata beliau, lagu Sajadah Panjang ini mewakili perjuangan saya. Ya. Dan akhirnya panitia mengakomodir apa yang diminta oleh Bu En ini. Yuk kita simak cuplikan videonya lagi. Sajadah panjang terbentang. Nah, di sini Bu En sangat surprise, sangat bahagia ketika panitia memberitahu beliau bahwa yang membawakan lagu ini adalah grup Bimbo yang langsung datang di acara tersebut. Ya. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar intuisi mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terkenal suara azan kembali, tersungkur hamba pada sajadah panjang terbentang. Usai acara di Bandung ini, kesehatan beliau semakin drop. Beberapa kali masuk opnam di rumah sakit. Dan ketika kondisi semakin kritis, beliau sempat menyampaikan ke murid-muridnya, Ibu ingin wafat seusai mengajar kalian. Ya. Dan ternyata apa yang beliau ungkapkan ini dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di hari Gue pergi. Ya, di hari yang baik, hari Jumat, tanggal 12 Desember 2014, beliau wafat. Ya. Dan sehari sebelum wafat, beliau sempat pesan pada adiknya, kalau nanti saya wafat, tolong kaki kanan saya yang sudah menekuk selama sekian tahun,
Jangan diluruskan. Biarkan seperti apa adanya. Kaki ini akan jadi saksi bagi saya di akhirat kelak nanti. Dan berita wafatnya beliau menyentak perhatian banyak sekali. Murid-murid beliau yang sangat dekat, ya. Rekan-rekan guru yang lain, banyak sekali yang datang takziah ke rumahnya Bu En ini. Ya. Dan saat jenazahnya selesai diurus di rumah, dan akan dibawa ke pemakaman tidak jauh dari rumahnya, masih di kampung tersebut, maka berkenan untuk menggotong keranda jenazah beliau. Nah ini fotonya, yang baju putih ini adalah Gubernur Jawa Barat saat itu, Pak Ahmad Heriawan. Ya, dan yang sebelahnya baju batik ini Bupati Sumedang. Sebuah penghormatan luar biasa diberikan oleh para tokoh-tokoh publik ini kepada sosok Bu En yang ringkih secara fisik, tapi luar biasa secara pelayanan dalam dunia pendidikan. Ya. Sampai saatnya kemudian beliau dimakamkan, tidak jauh dari rumahnya juga di pemakaman kampung tersebut, dan hampir setiap hari ada saja datang muridnya mendoakan gurunya ini, seperti belum ikhlas melepas kerugian gurunya ini. Ya. Baik, rekan-rekan sekalian, itulah kisah singkat tentang Bu En. Tapi saya yakin di balik kisah singkat ini beliau menitipkan banyak sekali pesan bagi kita selaku guru ini. Ya. Nah sekarang kami mohon kesediaan teman-teman semua. Ini alhamdulillah sudah 50-an. Yuk, saya pandu dengan ini. Tulislah nasihat-nasihat untuk diri sendiri. Nasihat yang tadi dititipkan Bu En bagi kita semua. Ya. Dan tulisnya di kolom chat. Oke, saya beri waktu sekitar 2 menit ya, untuk teman-teman bisa menulis apa nasihat-nasihat yang kita dapatkan dari Bu En ini bagi diri kita ini. Silakan teman-teman sekalian untuk bisa menulis di kolom chat. Ya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah aman. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Sejati hanyalah aman. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu sejati tinggallah sepi. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah aman. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi.
teman sejati hanyalah aman bila waktu telah terhenti. Teman sejati tinggallah sejati tinggallah sepi. Baik, terima kasih banyak, luar biasa komen-komen yang sudah dikirimkan oleh teman-teman semua. Ya. Mendidik murid dengan niat murni seikhlas-ikhlasnya dari Kak Dian Safitri ya. Sukabumi. Kak Eva, bermanfaatlah untuk orang lain. Kak Abdullah Syafi'i, tekad yang kuat mencerdaskan bangsa untuk menjadi pribadi yang tangguh. Kak Erna, terus dan tetap semangat memberikan ilmu yang kita miliki kepada generasi penerus dalam kondisi apapun. Dengan berbagai keterbatasan kita harus terus maju, jangan menyerah. Nah, dari Kak Winanti, ya, dari Kak Fadilah, mendidik dengan ikhlas. Dari Kak Rohati, pandai bersyukur, kesabaran, cinta kasih yang tulus, semangat yang tinggi membuat hidup semakin bermakna. Oke. Dari Kak Umi, semoga bisa jadi seorang yang selalu bermanfaat dalam hal kebaikan, tulus ikhlas karena Allah. Baik. Nah ini Kak Kokom, cintai apapun pekerjaan kita dan selalu libatkan Allah dalam setiap persoalan yang sedang dihadapi. Ya. Dari Kak Juwita, ketergantungan diri kepada Allah ternyata sangat bisa memberikan kekuatan di luar perkiraan diri. Lalu kemudian menandai syukur dengan memberdayakan diri melalui kebermanfaatan. Ya. Oke. Menjadi seorang guru sama seperti mengajari anak kandung kita yang harus diperlakukan sebaik mungkin agar dia menjadi generasi terbaik di masa depan. Oke, dari Kak Novika, ya. Dari Kak Sutarni, semoga dengan cerita Bu En ini membuat saya berusaha lebih baik dalam pelayanan mengajar dan dapat terus berusaha lebih baik dalam pelayanan kepada murid saya. Serasa dibangunkan untuk lebih baik dan bersemangat. Ya. Oke. Dari Kak Suarsono, jadilah diri sendiri dan harus mendidik karena panggilan hati. Jadilah pelayan pendidik dengan hati. Oke. Dari Kak Abdul Salam, malu dengan keadaan saya saat ini yang jauh lebih sempurna dalam fisik, tapi belum maksimal berbuat untuk anak didik. Ya, dari SMP 27 ya Kak Abdul Salam ya. Dari Kak Asep, totalitas dalam menjalani pelayanan, tidak ada hambatan apapun dalam menjalani kebaikan. Menyiapkan diri untuk akhir yang indah. Ya Allah. Dari Kak Varian, oh luar biasa, jauh sekali dari Kota Waringin Timur ya. Di balik kekurangan, sungguhnya masih banyak kelebihan yang diberikan oleh Allah pada kita ya. Dari Kak Teti, saat kita berbuat baik, ada energi baik pula yang bisa kita dapatkan. Kebaikan hati bisa menghadirkan pancaran pesonanya sendiri. Tak harus mengharapkan balasan atau imbalan tiap kali berbuat baik. Cukuplah jaga niat berbuat baik, karena memang ingin berbuat baik. Ya, oke. Baik teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih banyak komen-komen yang sudah dikirimkan, dan saya yakin ini juga komen yang berangkat dari dalam hati kita ya. Bagaimana kita merasakan energi yang luar biasa kita dapatkan dari Bu En ini. Beliau sudah wafat sekian tahun yang lalu, tapi energinya masih kita rasakan sampai hari ini. Dan saya yakin pahala bagi beliau saat kita bahas tentang kisah beliau juga turut mengalir pada beliau pahalanya ini ya. Baik. Ini sampai ada seorang penyair yang merangkum tentang energi berbagi seperti ini dengan sebuah kalimat seperti ini ya, bekerja dengan rasa cinta. Dan definisinya sangat dalam, digambarkan seperti ini. Dan apakah arti bekerja dengan rasa cinta itu? Laksana engkau menenun kain dari benang yang ditarik dari jantungmu. Seolah-olah orang yang kau kasihi yang akan mengenakan kain itu.
Jadi menurunkan dari benang itu proses yang panjang. Perlu kesabaran menjalaninya. Ditambah lagi benangnya ditarik dari jantung. Banyak pengorbanan. Waktu, tenaga, pikiran, perasaan, bahkan mungkin biaya dari kantong sendiri dikeluarkan. Tapi kenapa semua itu terus dijalani? Nah, ini. Ada kebahagiaan ketika bisa memberikan pelayanan seperti itu. Dan ini menjadi energi luar biasa. Ya. Baik, dan saya menonton cukup banyak video tentang beliau. Satu hal yang saya simpulkan juga dari beliau adalah seperti ini. Ya. Kurangilah mengeluh. Karena kondisi yang kita keluhkan, itu bisa jadilah kondisi yang diimpikan oleh orang lain. Ya. Saya nonton beberapa video BWN, itu hampir nggak ada keluhan. Yang ada malah husnuzon, ya, prasangka baik yang beliau bangun pada Allah Subhanahu wa taala atas kondisi fisiknya. Nah, kurangilah mengeluh. Kita ngeluh, aduh kerjaan kok susah bener kayak gini, anak-anak susah dikasih tahu, ya. Kita banyak mengeluh. Tapi banyak orang yang melihat, enak ibu itu mah punya kerjaan tiap hari bisa berangkat kerja ke sekolah, nanti pulang sudah ditunggu anak-anaknya dengan bahagia. Sementara kita kehilangan kerjaan, mungkin perusahaan yang harus mem-PHK kita. Nah, jadi bisa jadi ya, kondisi yang kita keluhkan tentang diri kita, banyak orang yang mengharap menjadi seperti kita. Ya. Oke, baik rekan-rekan sekalian. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, kita ada waktu sekitar 15 menit lagi untuk diskusi. Mohon, saya ingin rekan-rekan berkenan menulis poin-poin berikut ini. Apa kebiasaan-kebiasaan positif yang akan kita bangun ke depannya sesuai dengan amanah yang kita emban. Ya. Jadi sekali lagi, apa kebiasaan-kebiasaan positif yang akan kami bangun, yang akan kita bangun sesuai dengan amanah yang diembankan pada kita sebagai seorang guru. Ini sama saja seperti mensertifikasi diri sendiri kita, ya. Oke, silakan bisa tulis nama dan 3 saja. Kalau lebih 4, 5, silahkan. Ya. Apa biasanya akan kita bangun? Silahkan, saya beri waktu sekitar 3 menit, bisa tulis di kolom chat ya, tentang ini kebiasaan positif yang akan kita bangun bersama. Dan ini bukan untuk mendapat pujian, ria, tapi semata-mata untuk saling menyemangati satu sama lain dan saling mendoakan satu sama lain supaya kebiasaan positif ini bisa kita istiqomahkan. Ya. Silakan, rekan-rekan. Sekitarku, aku merasa tak mampu. Namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah dan berkata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Setidaknya ku tak mencoba. Aku bisa.
Baik, luar biasa. Ini sudah cukup banyak yang menyampaikan tekadnya ya. Dan sekali lagi kita punya niat bukan untuk ria dengan tulisan ini, tapi untuk saling mendoakan. Saling mendoakan supaya apa yang kita tekadkan ini dipermudah Allah Subhanahu wa taala supaya bisa terwujud. Ya. Kak Aliyah, be positif. Kak Winanti, ikhlas, puja dengan hati, pantang menyerah, sabar ya. Dari Kak Fadilah, semangat, dekat dengan murid, berprasangka baik dengan murid, terus belajar ya. Oh, dari Deli Serdang ya Kak Fadilah ya. Semoga bisa silaturahim ke sana nanti ya. Oke. Kak Sri Wartini, 98 Bekasi, menjalankan tugas, berbagi bersama dalam kegiatan, saling support, terus belajar ya. Kak Nela, bersedekah, sabar, ikhlas ya. Oke. Amin, semoga dimudahkan. Dari Kak Sutarni, merancang pembelajaran yang menarik yang membuat siswa senang belajar dengan saya. Oke, keren ya. Memberikan pelayanan yang baik kepada siswa, melakukan analisa-analisa untuk memperbaiki kekurangan dalam pembelajaran saya. Oke. Nah, ini Kak Aliyah melengkapi, be positive, be a learner, be a good teacher. Not only transfer knowledge, but also value. Oke, keren ya. Bukan hanya mentransfer pengetahuan, tapi juga nilai. Dari Kak Suprihatin, positive thinking, pengayom, ikhlas ya. Dari Kak Koyin, Merauke, wow luar biasa. Dari Merauke berarti sudah jam 11:30 di sana ya, dahsyat sekali ya. Lebih sabar, sering mendoakan, berusaha akan lebih banyak husnuzon ya. Oke. Kak Doni, semangat, ikhlas, sabar dan selalu berbagi. Dari Kak Abdullah, dapat berinspirasi pada peserta didik, menjadi contoh yang baik untuk peserta didik, dapat mentransfer pengetahuan dengan baik pada peserta didik. Amin ya. Oke, dari Kak Elia, sabar, kerjasama, ikhlas dalam karya. Ya. Dari Kak Varian, selalu bersyukur, mawas diri, ikhlas mendidik siswa. Amin. Ya. Kak Endang, positive thinking, bersabar dan learning by doing. Oke. Dari Kak Arni, jalani setiap amanah dengan terbaik sebagai ibadah yang panjang. Oh, keren. Amanah itu adalah ibadah yang panjang ya. Tetap positive thinking, lakukan dengan totalitas ya. Bu Umi dari SDN Sri Mahi 01, terus semangat, terus belajar menjadi seorang lebih baik, jangan mudah mengeluh. Oke, ya. Dari Kang Asep Solihin ya, lakukan dengan yang terbaik, lakukan dengan hati dan penuh cinta, serahkan akhirnya pada sang pemilik. Oke. Kak Abdul Salam, ikhlas dalam mendidik, tegar, tidak banyak mengeluh, meluangkan banyak waktu untuk pendidikan, bukan menghitung-hitung waktu. Wow, keren ya. Meluangkan banyak waktu untuk pendidikan, bukan menghitung-hitung waktu. Mencintai sepenuhnya kodrat anak didik. Oke. Ya, lebih sabar ya. Oke. Kak Feti, ikhlas, disiplin, kerja profesional. Kak Dian Safitri, niatkan mengajar adalah ibadah. Berpihak kepada murid, sharing dengan rekan kerja, rekan-rekan guru yang lain, tidak berhenti belajar ya. Oke, oke. Baik. Ini mohon maaf saya tidak bisa bacakan semua, tapi ini saya yakin kita saling mendoakan. Semoga apa yang sudah kita tulis ini kita kuat untuk bisa menempuh semua rencana-rencana baik ini ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak. Ini pertemuan yang sangat bahagia bagi saya karena teman-teman interaktif, senang seperti teman-teman. Oh ya, bisa chat ini bisa dikopas, bisa silahkan dikopas di apa namanya, scroll lalu di Ctrl A itu bisa kita baca semua nanti ya, kita save di file yang ada ya. Baik, hatur nuhun pisan, terima kasih banyak, matur suwun, thank you very much, dan saya kembalikan untuk waktu berikutnya kepada Kang Asep ya, silahkan Kang Asep. Baik, terima kasih Coach Akut. Malam ini mungkin malam renungan ya, malam renungan untuk guru-guru hebat amazing teacher, malam yang tentunya menumbuhkan inspirasi untuk kita agar benar-benar menjadi guru inspiratif dengan 3 kisah yang luar biasa ya, 3 kisah yang luar biasa, bukan hanya menghujam mata tapi juga menghujam mata hati ini, sehingga
hati kita terbuka untuk aktivitas-aktivitas kita sebagai pendidik atau pengajar yang sekaligus sebagai pembelajar. Semoga hari-hari kita menjadi hari terbaik yang tidak pernah ada cacat dalam perilakuan atau perlakuan kita, insya Allah. Baik, langsung saja saya buka untuk sesi tanya jawab. Alhamdulillah masih ada waktu menuju jam 21.30 ya. Saya persilahkan bisa raise hand terlebih dulu. Bapak-bapak, Ibu guru hebat yang ingin sharing kepada Coach Aput malam hari ini, dipersilakan. Silakan, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin berbagi. Saya yakin banyak pengalaman-pengalaman di lapangan yang kita pernah alami atau kita saksikan. Yuk, silakan bisa berbagi di sini bagaimana tentang pelayanan. Silakan Pak Abdul Salam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Aput, luar biasa menggugah dan menyadarkan diri saya dengan penampilan tayangan tadi, terutama Ibu EN ya. Namun ketika ini harusnya memang tiap minggu ini disadarkan seperti ini ya. Pada saat kita kembali ke aktivitas harian kita, kadang itu yang saya tulis itu sering saya abaikan gitu. Jadi saya punya bad habit itu kurang sabar. Mohon bimbingannya dan mungkin arahannya bagaimana. Seorang guru itu kan memang luar biasa, apalagi kalau menghadapi siswa ya. Nah, terus kemudian ketidakpedean saya untuk untuk pemanfaatan diri gitu. Kadang ya nggak pede aja gitu. Itu aja Ustaz. Mohon arahannya. Makasih. Baik. Baik, Kak Caput. Satu dulu lagi ya, sebelum dijawab ya. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Baik, Ibu Juwita. Ibu Juwita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Juwita, coach dari Batubara, Sumatera Utara. Jadi yang ingin saya tanyakan juga ya, begini kan, kami kan berada di daerah di mana kami diapit oleh kawasan industri sekaligus juga pesisir pantai, ya. Kemudian jujur tadi melihat video Bu EN tadi, perasaannya macam-macam gitu. Macam-macamnya begini. Satu sisi memang qadarullah setiap kita punya penyakit begitu kan. Dan satu sisi saya merasa terpecut dengan video tadi. Tapi di sisi yang lain ada semacam begini, Coach. Ada kadang ada perasaan sendiri gitu ketika mencoba mewarnai anak-anak pesisir pantai gitu. Karena yang saya rasakan, tapi mudah-mudahan perasaan saya ini salah. Ada semacam anggapan bahwa mendidik anak-anak tepi pantai itu ya sudahlah gitu kan. Anak tepi pantai itu identiklah dengan kemalasan, orang tua yang tidak peduli, plus juga tidaklah menjadi sesuatu tanggung jawab yang besar untuk membentuk mereka gitu. Sehingga kadang-kadang ada rasa sendiri melakukannya gitu. Tapi di sisi yang lain kita juga punya cita-cita besar bahwa anak pantai juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Sehingga
ada semacam apa ya? Ada ungkapan mereka tuh yang mengatakan kalau ibu terus saja melakukan hal yang seperti itu, lebih baik ibu pindah dari sekolah atau lingkungan kita, karena itu sangat tidak berkesesuaian. Gitu. Kita lakukan yang terbaik pun tidak akan direspon oleh baik itu orang tua murid, apalagi institusi kita. Gitu. Jadi malam ini saya merasa ada semacam tolong panjangkan usia, gitu. Tapi di sisi lain juga kita kalau sendiri kan itu rasanya agak sulit, gitu. Jadi apa ya, saya berharap selain doa mungkin ada highlight yang membuat saya yakin bahwa berbuat sajalah gitu, walaupun kita sendiri menghadapinya. Gitu. Maaf Coach. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Juwita dari mana Bu Juwita? Batubara. Di Batubara. Batubara. Oke. Ya, Sumatera Utara. Coach, sebelumnya satu lagi Coach ya. Ini ada satu lagi yang raise hand. Itu Bu Fadila Rahmi Nasution. Silakan. Setelah itu langsung Coach jawab. Terima kasih Coach Asep. Saya Fadilah dari SMA Negeri 1 Galang, dari Serdang, Sumatera Utara. Dua-dua dari Sumatera Utara. Coach Apud ingin saya sebenarnya sedikit meneruskan dari apa yang disampaikan oleh. Halo. Ya. Ya lanjut. Halo. Ya lanjut. Silakan. Silakan. Bu. Terdengar. Sedikit. Terputus. Ya Bu Fadila silakan. Asli terputus ya. Oke, karena terputus, Coach silakan Coach. Ini ada Bu Dian. Oh Bu Dian ditangguh. Oh iya. Safitri. Maaf. Ya Bu Dian Safitri dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Coach. Izin pertama mungkin menyampaikan kondisi di sekolah kami, begitu ya Coach. Saya mengajar di sekolah negeri, di SMA Negeri 2 Kota Sukabumi. Mayoritas muslim ya. Tapi semakin kesini itu tahun-tahun kebelakang itu semakin banyak nih siswa yang non-muslimnya juga. Sepertinya peminatnya ya dari non-muslim itu bertambah banyak nih yang masuk ke sekolah kami. Nah, di sekolah kami kan sudah mulai dirutinkan kegiatan pembiasaan budaya positif. Misalnya sholat duha berjamaah di lapangan upacara, kemudian dilanjutkan dengan kuliah duha. Kemudian pada saat sholat Jumat ya di sekolah ya, di masjid sekolah, dan yang putrinya itu kegiatan keputrian. Terus di saat bulan Ramadan itu kan dari kebetulan tahun ini dari pemerintah Provinsi Barat itu untuk sekolah SMA se-Jawa Barat, jadi hampir sebulan begitu ya kegiatan selama bulan Ramadan itu kegiatan KBM di sekolah itu diisi dengan kegiatan keagamaan gitu, kegiatan pesantren kilat Ramadan. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin dari Coach gitu ya, sharing kemudian dari yang lain juga, bagaimana kita bisa tetap memberikan pelayanan yang terbaik gitu kepada seluruh murid-murid kami begitu ya, dalam hal ini mungkin murid-murid yang non-muslim tadi gitu, sehingga mereka sebagai murid kami juga tetap mendapatkan hak pelayanan yang terbaik dari
yang terakhir menarik coach di 7 kita udah jalanin ini. Oh iya, oke. Ya mungkin sharing ya coach sebelum Betul coach Aput sekali. jawab, boleh nggak coach? Oke, saya sangat bahagia kalau ada yang berkenan sharing dari apa yang pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Karena saya yakin kita semua nih gudang pengalaman di sekolah kita Ya, masing-masing. yang terakhir aja mungkin yang dari Budian coach. Oh iya, silakan. Ini kan sama-sama sekolah negeri ya kita, dan kita semuanya tahu ada pembiasaan baik ya setiap pagi. Bahkan kalau di sekolah kami di SMA Negeri 7 Kota Bekasi, yang nanti Ibu mungkin bisa lihat di Instagram kita ya, di sosmednya SMA 7, setiap pagi itu kita ada imtak. Kalau yang Muslim itu kita mulai dari pembacaan salawat, kemudian ngaji, kemudian juga kita ada ceramah agama ya. Kayaknya Coach Apus dulu kita pernah undang ya Coach ya. Nih sekarang belum lagi nih Coach, maaf ya. Terus setelah itu kita doa bersama baru menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sementara teman-teman yang non Muslim ya, teman-teman saudara kita yang Nasrani itu mereka ada doa bersama Bu. Jadi kita siapkan tempat, mereka juga melakukan doa bersama. Begitu juga ketika liburan kita ada pesantren kilat, mereka juga bikin retret. Ya, jadi ada retret juga di mereka gitu. Kita disupport juga sama sekolah gitu ya acaranya. Jadi betul-betul namanya juga kita Bhinneka Tunggal Ika ya tadi, berbeda-beda tetap satu gitu ya. Jadi harus betul-betul adil memberikan pelayanan gitu. Jadi ketika ada keputrian tadi kalau Ibu bilang, kita juga ada Bu. Kita ada keputrian, teman-teman yang non Muslim juga bikin kegiatan. Kita ada beberapa saung, jadi ada saung yang yang Kristen gitu ya. Mereka tuh di Selazar gitu ya, karena kebetulan sekolah kita tempatnya berbeda-beda gitu ya. Jadi ada yang di area utara, ada area selatan gitu ya, ada yang di masjid kegiatan yang laki-laki, kalau yang perempuan keputriannya di area selatan gitu ya. Kemudian ada juga yang Hindu kalau kita ya, ada yang Hindu, ada yang Buddha gitu ya. Itu semuanya kita upayakan untuk terfasilitasi ya, biar tadi pemahamannya mungkin ya mereka jaga kita masing-masing semakin taat ya, kita berharapnya ketika kita semuanya semakin taat, saling menghormatinya juga akan semakin baik gitu. Dan itu yang terjadi di sekolah kami. Ya, jadi saling menjaga, saling menghormati, saling bahu membahu untuk memajukan sekolah. Gitu Bu Dian. Jadi insya Allah gitu, nggak ada yang semuanya punya kesempatan sama buat maju, dan anak-anak senang gitu ya difasilitasi tadi. Kebetulan juga teman-teman yang Nasrani yang bantu kita juga, jadi kita doa bersama, mereka buat juga, jadi sama lah. Insya Allah kegiatan itu yang udah kami lakukan, jadi nanti boleh dilihat di ininya kita gitu. Apa alamat IG-nya Bu? Alamat IG-nya saya nanti kirim di chat aja ya Ustadz ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Marwati atas sharingnya. Mungkin di sana ada pembina yang ininya ya, yang non Muslimnya juga ya. Kita mengangkat teman-teman yang non Muslim untuk jadi pembina. Jadi siapapun yang non Muslim, meskipun dia bukan guru agama ya, itu ya kita sama-sama sepakat untuk membina anak-anak kita. Jadi gitu Bu. Ada guru ekonomi di tempat kita tuh, namanya Ibu Togina Samosir, luar biasa membantu. Kita kenal dia dengan Ibu Baik. Jadi kalau ke SMA 7 nanti ketemu namanya Ibu Baik. Gitu. Kebetulan di sekolah kami tidak ada guru non Muslimnya ini. Jadi belum terfasilitasi. Bisa memanfaatkan mereka juga gitu ya. Memanfaatkan teman-teman yang kelas 12-nya membantu adik-adiknya gitu. Dengan arahan dari mungkin kesiswaan membantu melihatin ngawasin mereka gitu Bu. Kalau kita sih gitu. Siap. Iya. Terima kasih banyak Ibu Marwati. Insya Allah kami coba jalankan untuk yang akan datang. Baik, terima kasih banyak Bu Marwati, Bu Dian juga, dan ini bahagia sekali. Saya berharap forum acara kita ini jadi forum sharing ya. Karena saya yakin di usia kita seperti ini banyak sekali gudang pengalaman kita, berhadapan dengan berbagai keadaan di sekolah, berhadapan dengan banyak
ragam anak-anak didik kita, dan itu bisa menjadi success story yang bisa kita share ke rekan-rekan yang lain, ya. Oke. Baik, Coach. Sebelumnya mungkin ada Bu Fadila yang tadi terputus ya, Coach. Biar sekali tersambung. Silakan Bu Fadila, bisa tersambung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Asep dan Coach Afud. Saya izin tidak buka kamera karena memang sinyalnya agak repot di sini. Ibu di mana, Bu? Saya tinggalnya sih di Medan, tapi saya mengajar di SMA Negeri 1 Galang, Deli Serdang, Sumatera Utara. Jadi sekitar hampir 60 kilo ya jaraknya dari rumah ke sekolah. Alhamdulillah 17 tahun sudah ngelaju Medan Galang. Mohon doanya semoga sehat dan terus tetap beraktivitas dengan baik. Sebenarnya saya ingin menyambung ya apa yang dirasakan Ibu yang bicara selanjutnya, yaitu yang sebelumnya Bu Juwita tadi. Saya juga pernah mengalami kondisi seperti itu gitu. Tapi saya apalagi waktu kebetulan saya ngajar itu di SMA negeri di daerah perkebunan. Kita tahu bagaimana masyarakat perkebunan itu sangat pragmatis, sangat patriarki gitu. Dengan sampai hari ini saja jumlah anak yang mau kuliah itu tidak sampai 50% dalam satu kelas. Padahal kita tuh udah jor-joran lah gitu memotivasi mereka. Mereka lebih memilih lebih banyak bekerja atau menjadi tentara TNI karena memang lingkungan sosial masyarakat sekitarnya dekat dengan barak-barak tentara di daerah kami. Nah, awalnya memang merasa berjuang sendiri juga gitu. Tapi saya berpikir sedih gitu. Harus menyadarkan anak-anak kebon ini untuk tetap bisa mengubah hidupnya, tidak lagi bekerja sebagai penderes atau pendodos, tapi seharusnya mereka bekerja sebagai manajer kebun atau mungkin memiliki perkebunan sendiri gitu. Yang saya rasakan apa tadi itu, Bu? Pekerjaan orang tua mereka rata-rata bekerja sebagai penderes karet apa ya kalau di sini dibilang rambung penyadap, gitu ya? Iya, penyadap ya. Kebetulan sekolah kami itu di lingkungan PTPN 3 gitu, Coach. Nah, memang sangat melelahkan 17 tahun bergaul dengan mereka, anak-anak dengan segala persoalannya gitu. Kemudian ditambah lagi persoalan-persoalan perilaku menyimpang yang banyak sekali dan lekat dengan masyarakat perkebunan seperti itu. Sampai akhirnya saya tidak ambil pusing dengan kawan-kawan yang tidak mau peduli dengan ini gitu. Jadi akhirnya saya tidak mau ambil pusing, saya fokus dengan anak, siapa yang bisa kita dampingi. Terus saja begitu sampai akhirnya ada 1-2 guru ya alhamdulillah dari teman-teman yang muslim itu peduli gitu. Sampai alhamdulillah akhirnya kita nggak pakai mentoringan seperti di sekolah-sekolah kota gitu, karena udah pernah kita coba gitu, malah anak itu nggak betah gitu. Ya udah kita ngaji yasin aja gitu, kita salawatan aja gitu, kita sedekah-sedekahan aja. Akhirnya memang karena memang banyak yang nggak bisa baca Quran, ya udah kita buka kelas Quran untuk anak SMA gitu, baca Iqra kembali gitu. Alhamdulillah 1-2 teman-teman ini menjadi aset ya yang gini. Dan saya berpikir gini, kok banyak teman-teman berpikir gini, aduh sibuk banget sih guru sosiologi. Kebetulan saya bukan guru agama ya, saya guru sosiologi ngurusin begituan gitu. Tapi saya fokus saja dengan beberapa teman-teman, 2-3 orang teman, kita fokus saja gitu. Juga sampai akhirnya ya kita nggak tahu gimana akhirnya nanti gitu. Pokoknya terus aja. Betul. Anaknya udah baik ya tiba-tiba udah tamat gitu. Ya udah gitu, biarlah Allah yang memberikan takdir terbaik untuk anak-anak kami. Nah, akhirnya saya tidak mau pusing, Coach, dengan kondisi-kondisi atau hal-hal yang mendistrupsi keinginan baik kita guru untuk mengubah anak menjadi lebih baik dan beradab gitu. Saya nggak mau peduli. Sampai kadang-kadang pimpinan yang tidak mendukung pun
Akhirnya ngambil sikap, memang gue pikirin lah, lu aja kali yang heboh. Seperti itu gitu. Yang penting kita lanjut aja gitu. Tapi di satu sisi saya berusaha untuk meningkatkan kapasitas diri saya sebagai guru gitu. Yang tidak bisa mereka anggap sepele gitu. Misalnya berusaha untuk mengikuti beberapa event kompetensi guru gitu, terlibat dalam pendidik PGP, guru penggerak segala macam seperti itu. Jadi itu dia. Salahkah yang jadi pertanyaan saya hari ini gitu. Dengan kecuekan saya terhadap kondisi ini lingkungan sekolah ini, salahkah saya gitu? Akhirnya memang saya jadi nggak peduli gitu dengan teman-teman yang malah kadang-kadang malas ngobrol, malas cakap gitu. Saya lebih memilih menghabiskan waktu bersama anak-anak daripada saya kena toksiknya mereka. Ya udah, mending sama anak-anak, ketawa-ketawa, foto-foto sama anak-anak remaja, komen-komen di manifestnya anak-anak gitu kan. Saya lebih menikmati itu gitu. Sesekali kita bawa yuk sholat duha apa gitu ya, nggak canda-canda aja daripada saya ngomenin orang. Walaupun saya dan beberapa teman-teman itu kerap mendapat, ya biasalah, mendapat bullying ya, tanda kutip, dari guru-guru teman-teman sendiri. Tapi ya saya nggak peduli gitu. Yang ingin saya tanyakan itu, salahkah sikap ini gitu? Sampai akhirnya saya tidak mempedulikan dan so must go on gitu. Yang penting anak-anakku selamat gitu. Nggak saya pedulikan nih gurunya juga di sini aja. Anak-anak ini bakal terus kehidupannya. Kita juga guru-guru ini ya tetap sampai pensiun juga jadi guru. Kalau lu mau jadi guru begitu ya terus aja gitu. Saya akhirnya ambil sikap seperti itu untuk melindungi diri saya dari interupsi-interupsi yang membuat saya itu nanti saya yakin ini kalau diturutin ini bisa lemah nih gitu. Tapi akhirnya saya dianggap tidak mau berkawan, kata orang Medan tuh nggak mau berkawan dengan mereka gitu. Nah, itu gimana Coach? Salahkah saya? Atau adakah kelainan dalam diri saya? Itu dia Coach. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Fadila. Dahsyat. Silakan Coach. Baik, ini dahsyat luar biasa sharing yang disampaikan teman-teman. Baik dari Kak Abdul Salam, Kak Juwita, Kak Fadilah ini ya. Jadi intinya memang jadi guru itu harus ekstra sabar berhadapan dengan semua kondisi. Karena tantangan kita ternyata bukan hanya dari dalam diri kita, ya tadi rasa malas, rasa cuek segala macam. Tapi kita berhadapan dengan kondisi luar. Kalau tadi Bu Juwita dengan anak pantai, Bu Fadilah dengan anak kebun gitu ya, dengan karakternya masing-masing. Juga berhadapan dengan kondisi orang tua yang I don't care lah, buat orang tua yang sibuk dengan tadi ya kerja di nelayan atau kerja di kebun gitu ya. Ini tantangan luar biasa semuanya. Jadi termasuk juga untuk Kak Abdul Salam, betul. Jadi harus ekstra sabar betul berhadapan. Karena tadi ya, kalau ngelihat kisah Bu En tadi itu ya kurang sabar bagaimana beliau dalam keadaan ujian yang bertubi-tubi ya. Satu belum selesai sudah datang ujian yang lain. Tapi ya itu akhirnya beliau kembalikan. Oke lah, saya ikhtiar semua kemampuan saya. Berikutnya la haula wala quwata illa billah ya. Berikutnya beliau tetap jaga husnuzan. Dan saya yakin ini akan jadi energi bagi Bu Juwita, energi bagi Bu Fadilah untuk meneruskan apa yang sudah dilakukan. Saya support yang Bu Fadilah barusan sampaikan ya. Saya support sekali. Jadi Ibu lebih fokus menyalurkan energi bagi anak-anak, bagi masa depan anak-anak, dibanding kita sibuk melayani komplain, bully dari rekan-rekan yang ya bahkan toksiknya di mereka ini ya. Kita lihat ya. Dan juga untuk Bu Juwita yang tadi berhadapan dengan anak pantai dan keluarganya yang kayaknya masa depan itu sangat pendek di depan mata mereka. Mereka nggak terbayang masa depan yang lebih baik lagi jauh di depan sana. Ini saya lihat tantangan mendidik generasi yang seperti ini memang saran saya sih perlu ada teman ya, perlu ada teman. Jadi kita tidak one man show, tidak jadi Superman, tapi kita bisa membuat sebuah super team walaupun hanya sekedar 2 orang, tapi teman yang bisa saling menyemangati, bisa saling berbagi strategi, bisa saling menggantikan mungkin kalau ketika kita berhalangan. Itu sebaiknya ada ya. Kalau kayak Bu En tadi kan beliau teman setianya itu ya tadi anak muridnya yang kemudian menjadi asisten beliau ya, Lela ya.
Dan Lela kemudian itu kalau saya lihat di video dan bukunya itu ya terus mengembangkan, ngajak teman-teman yang lain ya untuk kita support bareng-bareng. Akhirnya dari satu kekuatan berawal dari Bu En, lalu bertambah dengan Lela dan bertambah dengan teman-temannya Lela, akhirnya jadi satu kekuatan yang apa namanya, yang besar, bisa membuat perubahan di kampungnya di Sumedang tadi. Jadi silakan Kak Juwita, Kak Fadilah ini coba cari teman-teman yang sefrekuensi ya, teman-teman yang jiwa melayaninya sama-sama dengan kita dan sama-sama punya harapan anak-anak ini punya masa depan dan kita ingin merawat masa depan mereka dengan pendampingan kita. Walaupun mungkin tadi resikonya kita dianggap nggak lazim, nggak mau berkawan, gitu ya. Ya. Oke, I don't care about it ya. Tenang saja. Kita punya harapan yang saya yakin lebih besar dan lebih mulia dibanding rekan-rekan umumnya. Ya. Baik, saling mendoakan ya. Kak Abdul Salam, Kak Juwita, Kak Fadilah saling mendoakan. Juga rekan-rekan lain saling mendoakan supaya amanah-amanah ini bisa kita rawat yang sebaik-baiknya. Dan tadi ya, ibarat pesan yang saya sampaikan tadi, ungkapan dari seorang penyair ini ibarat menenun kain dari benang. Yang benangnya ditarik dari jantung. Ya. Kerjanya panjang, waktunya panjang, banyak pengorbanan dan perlu kesabaran untuk menjalaninya. Insya Allah semoga Allah kuatkan kita mendengar amanah-amanah ini. Ya. Demikian, terima kasih banyak, ini sudah agak larut apalagi di Indonesia Timur nih ya. Saya kembalikan kepada Kak Asep Solihin. Baik, terima kasih Coach Apud. Malam yang luar biasa ya, malam yang luar biasa. Mungkin benang emas yang dapat ditarik dari sharing malam hari ini adalah yang pertama, dikala kita hadir sebuah ketidaksabaran dalam diri kita menjadi seorang pendidik, maka lihatlah teman-teman kita yang jauh dari kita, yang konteksnya tantangan mereka lebih besar. Tantangannya, hambatannya lebih besar, tapi mereka tetap masih bisa bersabar. Contoh inspirasi dari Bu En, itu menjadi inspirasi yang terbesar untuk malam ini bisa kita ambil, bagaimana tingkat kesabaran yang perlu dihadirkan untuk kita sebagai seorang guru. Dan tentunya bagi sekolah-sekolah yang negeri, ya, terutama sekolah-sekolah yang memang konteksnya adalah heterogen, maka konsep dua hal yang perlu kita hadirkan. Yang pertama konsep beragama dan konsep dalam nasionalis dalam konsep pendidikan. Beragama artinya jadikanlah kita sebagai seorang muslim yang memang konteksnya adalah Islam rahmatan lil alamin. Dan yang kedua, konteks dari nasionalisnya adalah junjung tinggi semboyan negara Republik Indonesia, yaitu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan itulah menjadi semboyan bahasa Indonesia yang menjadi kemajemukan, menjadi kekuatan, keunggulan bangsa Indonesia. Baik, tentunya ini menjadi malam yang terbaik untuk kita semua, menjadi guru yang inspiratif, guru yang memiliki pelayanan prima. Baik, sebelum ditutup, ada dua kalimat yang akan disampaikan ya. Yang kalimat pertama dari Coach Apud sebagai penutup, juga nanti ada dari Kaludi insya Allah. Silakan Coach Apud statementnya. Baik, rekan-rekan sekalian, sebenarnya untuk statement saya ini sudah diwakili apa yang dikirim oleh Kak Abdul Salam, ini luar biasa ya. Ini menyimpulkan apa yang sudah kita bahas. Jadi guru itu ekstra sabar, jangan banyak mengeluh. Cari teman yang sefrekuensi dalam perjuangan kita. Rawat masa depan anak kita dan saling mendoakan supaya kita sama-sama kuat ya. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Abdul Salam dan juga semua rekan-rekan guru yang lain ya. Saya kasih pantun singkat itu saya tulis di sini ya. Ikan hiu muter-muter, see you later. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ilmunya Coach Apud Sairi. Baik, silakan Kak Ludi. Ya baik, terima kasih Kak Asep, terima kasih Coach Apud nih yang sudah membersamai dalam kelas belajar kita hari ini, dan tentunya juga terima kasih kepada para guru dan sekalian ya. Dan luar biasa Coach ya, ternyata di sesi malam hari ini kita bisa bersapa dengan rekan-rekan kita dari belahan Nusantara, dari Sumatera, dari Merauke juga bahkan ada ya. Keren banget buat rekan-rekan sekalian. Nah rekan-rekan sekalian, agar rekan-rekan bisa tetap terkoneksi bersama kami di Amazing Teacher Indonesia, rekan-rekan ayo silakan bergabung bersama kami di grup Telegram. Jadi rekan-rekan kita punya grup Telegram yang rekan-rekan bisa join bersama. Silakan sebelum berpisah rekan-rekan bisa join di grup Telegram. Nah itu link grupnya
Nanti apapun informasi terkait dengan kegiatan belajar dan berbagi di Amazing Teacher Indonesia, kami akan sampaikan di grup itu. Sekian, seperti itu Kak Asep, dan sekali lagi terima kasih banyak ya buat rekan-rekan sekalian yang sudah berkenan untuk belajar bareng di dalam kelas inspiratif kita malam hari ini, dan terima kasih Coach Aput. Kita doakan kepada Coach Aput ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, kelapangan rezeki bagi beliau, dan Allah berikan juga kepada beliau senantiasa energi yang dahsyat, yang energi ini dapat memperluas kebermanfaatannya, efeknya sampai seluruh Nusantara bahkan dunia. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan atas apa yang ilmu beliau bagikan di sesi malam hari ini bisa menjadi jariah bagi beliau. Terima kasih Coach, terima kasih rekan-rekan sekalian. Silakan Kak Asep. Iya. Gimana Kak? Sebelum ditutup, mungkin Coach kan masih bisa ya menemani kita. Kalau nggak salah kita dapat 5 sesi ya kalau di ini yang ketiga. Benar. Mumpung biar teman-teman tahu gitu ya kapan lagi kita pertemuannya gitu. Jadi yang hadir sekarang diharapkan mengajak bisa bawa teman-teman yang lain gitu loh Kak. Biar Coach Aput yang mengumumkan tanggalnya. Oke, betul banget ya. Jadi buat rekan-rekan sekalian, rekan-rekan udah dapat banget nih bagaimana yang kita dapetin begitu bermanfaat ya di sesi malam hari ini, dan kita akan ketemu lagi dengan Coach Aput di bulan depan. Nanti waktunya biasanya memang kita menunggu banget waktu Coach Aput yang luar biasa ya. Tempo lalu aja Coach Aput tugas ke mana Coach? Kalimantan apa Sulawesi Coach ya? Kupang. Ya Coach ya. Kupang ya. Iya ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jadi beliau ini memang trainer nasional ya, atau bahkan juga sudah melalang buana di negara-negara lain. Karenanya sangat sayang banget kalau nggak kita belajar bareng, sangat sayang banget kalau nggak kita betul-betul jadikan ini menjadi momen yang berharga, dan mudah-mudahan kita juga bisa ajak serta nih rekan-rekan kita baik di sekolah kita maupun rekan-rekan komunitas kita yang lain di tetangga-tetangga kita untuk bisa ikut hadir. Silakan Coach, barangkali ada titipan pesan untuk di bulan depan. Sudah ketemu tanggal atau menunggu konfirmasi selanjutnya Coach? Silakan. Ya. Insya Allah available di pekan kedua ya, 13 Oktober siap, ya. Coach. Ya, rekan-rekan dicatat ya pekan kedua. Ketemu ya. Lagi di hari Kamis kedua ya. Kamis kedua kita ketemu lagi dengan Coach Aput. Adapun untuk kelas belajarnya kita akan tetap adakan di setiap sepekan sekali, yaitu di hari Kamis malam, dan mudah-mudahan di pekan depan kita bisa ikut untuk seri yang lainnya. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Monggo silakan Kak Asep. Baik, terima kasih Coach Ludi dan Coach Aput ya, juga Kak Marwati yang sudah mengingatkan kita schedule kita untuk di bulan depan, insya Allah di tanggal 17 Oktober. Baik, teman-teman semua, 13 ya, 13. Kak Asep mungkin bisa ambil dokumentasi nih Kak Dwi atau siap. Sepertinya baik, bisa diaktifkan ya, diaktifkan dulu videonya. Ya. Ini semoga menjadi penyemangat untuk kita semua ya, penyemangat untuk kita semua. Jadi Kak Dwi atau kakak yang menggunakan laptop ya, boleh bersiap untuk mengambil picture. Baik, berikan tampilan yang semangat, memberikan semangat buat sahabat-sahabat kita di belahan Indonesia lainnya. Silakan. Boleh jempolnya, boleh kepalan tangannya, silakan. Baik, silakan. Kak Dwi, aba-abanya silakan. Iya. Siap. Ya, bersiap. Ya, sebentar. Masih yang di pertama, yang keduanya belum. Oke, siap. Layar kedua. Layar kedua. Ya, sudah. Sudah, Kak. Iya, terima kasih Kak Dwi. Oke, siap. Ya, karena kita masih bersabar menunggu Kak Dwi bilang sudah. Baik, insya Allah ini malam hari menjadi malam hari yang terbaik untuk kita semua, kakak-kakak semua. Ada sebuah pantun untuk kita semua, ya, sehingga malam hari ini, forum malam hari ini menjadi nidit kita menjadi kebutuhan kita ternyata, ya. Ternyata ada bisa jadi bukan kita saja yang merasa terbebani, merasa yang tidak sabar, merasa kesusahan dan kesulitan dalam
dunia lingkungan belajar kita, tetapi ternyata ada saudara kita ya, guru-guru yang konteksnya di belahan Indonesia ya, seperti Bu Juwita yang berada di pantai dan Ibu Fadilah yang ada di kebun ya, mereka tantangannya luar biasa dari kita yang berada di kota gitu. Artinya forum ini menjadi forum penyemangat untuk kita semua. Maka saya closing pada malam hari ini dengan sebuah pantun. Gula berasal dari tebu. Cakep. Gula berasal. Oke, saya ulang ya. Belum semangat nih cakepnya nih. Gula berasal dari tebu. Cakep. Tebu dimakan oleh peserta didik. Cakep. Sungguh mulia engkau Bapak Ibu Guru yang memberi pelayanan terbaik. Oke, aplausnya yang terbaik. Maka dengan hadirnya kita semua dalam Amazing Teacher Indonesia ini, kita bersama-sama insya Allah menjadi guru yang memberikan inspiratif. Maka beraksi bersama Amazing Teacher Indonesia, menjadi guru hebat, menginspirasi. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di kelas Kamis malam nanti, tentunya dengan Coach Aput yang setia untuk memberikan inspirasi-inspirasi yang luar biasa untuk kita semua. Selamat malam, selamat memberikan inspirasi terbaik untuk anak-anak di kita, untuk lingkungan belajar kita. Sekali lagi terima kasih Coach Aput, terima kasih guru-guru hebat Amazing Teacher Indonesia dimanapun Anda berada. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.